Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel English for Work, channel yang akan membahas penggunaan bahasa Inggris dalam dunia kerja. Nah, di serial kali ini saya akan membahas tentang penggunaan bahasa Inggris dalam meeting. Nah, ini kita sudah sampai di video yang kedua, melanjutkan dari video yang pertama tentang kalimat-kalimat yang biasanya digunakan dalam rapat. Mari kita mulai. Untuk video yang kedua ini, saya akan memberikan kalimat-kalimat yang diberikan dalam rangka untuk giving the floor atau mempersilahkan hadirin untuk berbicara. Kemudian asking for opinion, menanyakan pendapat. Kemudian setelah kita menanyakan pendapat, mungkin apa yang mereka sampaikan, apa yang peserta sampaikan belum jelas. Nah, kita menanyakan butuh klarifikasi, butuh penjelasan ulang apa yang mereka maksud. Kemudian yang memberikan pendapat sebelumnya, mereka akan mengklarifikasi. Setelah itu, saya akan berikan kalimat bagaimana cara menyampaikan pendapat. Nah, setelah ada yang menyampaikan pendapat, kan peserta yang lain itu bisa menanggapi dengan setuju, reacting positively, atau menolak atau tidak setuju dengan reacting negatively. Mari kita mulai. Memberikan kesempatan untuk berbicara. I'd like to start by asking Linda to talk to us through the report she did. Linda, over to you. Saya akan mulai dari Linda untuk menanyakan report atau laporan yang sudah dia buat. Linda, silahkan. Then we can take a look at the products we are offering and compare them with the competition. Dave, could you take the floor on this one? Kemudian kita akan melihat produk yang kita tawarkan dan kita bandingkan dengan kompetitor. Dave, silahkan ambil bagian atau silahkan berikan pendapat Anda untuk ini. We worked with a market research agency over a period to gather information about our customers. Andy is going to talk us through this. Kita sudah menyewa perusahaan riset untuk beberapa saat untuk mendapatkan informasi tentang customer kita. Andy akan menjelaskan mengenai hal ini. I'll leave the floor to John, who will with the previous minutes. Saya akan mempersilahkan John, dia akan menjelaskan tentang notulen rapat sebelumnya. The final item is planning for our annual family gathering. Paul, the floor is yours. Dan hal yang terakhir adalah rencana kita untuk family gathering tahunan. Paul, silahkan waktunya, kami persilahkan. Kemudian menanyakan pendapat. We are talking about raising the cost of our new products. Susan, how do you see it? Kita sedang membahas tentang kenaikan biaya atas produk baru kita. Susan, bagaimana pendapat Anda? We are seeing a decrease in selling in our region. Paul, can you give us your feedback? Kita sedang melihat penurunan penjualan di area kita. Paul, tolong berikan pendapatmu. Anna, can we turn to you now? Do you have any ideas why this market downturn is happening? Anna, sekarang giliranmu. Apa pendapatmu mengenai penurunan penjualan yang sedang berlangsung ini, yang terjadi ini? The company is planning to expand its sales overseas, so we had to find a bigger factory. Ahmed, what are your views on this? Perusahaan kita berencana untuk expanding atau memperluas penjualan kita sampai ke luar negeri. Jadi kita butuh pabrik yang lebih besar. Ahmad, bagaimana kamu menilainya? Bagaimana pendapat Anda? Before we move on to item 2, would anyone else like to comment on this? Sebelum kita mulai pada agenda yang kedua, apakah ada yang mau berkomentar lagi mengenai hal ini? Nah, menanyakan klarifikasi. Jadi ketika nanti sudah update-nya tadi ada yang berkomentar ada kurang jelas dengan apa yang mereka sampaikan, kita bisa menanyakan kembali agar lebih jelas. I'm not sure everybody follows. Would you mind explaining that again? Saya tidak yakin semuanya paham. Tolong dijelaskan sekali lagi. I'm not sure what you're trying to say here. Could you please elaborate?
Saya tidak yakin dengan apa yang ingin Anda sampaikan. Tolong bisa diperjelas. I'm sorry, but I'm not familiar with that term. Maybe you could explain it in other words? Mohon maaf, saya tidak familiar dengan ungkapan, dengan kata-kata yang Anda gunakan. Tolong dijelaskan dengan kalimat yang lain, atau dengan kata-kata yang lebih simpel. I'm not exactly sure what you mean by bad service. Saya tidak yakin dengan maksud Anda mengenai bad service atau pelayanan yang buruk. I'm afraid I don't quite follow. Would you mind explaining that again, please? Saya pikir saya tidak begitu paham. Tolong dijelaskan kembali. Please let me know how we can avoid this in the future. Could you explain that in more detail? Tolong beritahu saya bagaimana kita menghindari agar hal itu tidak terjadi lagi. Bisakah Anda menjelaskan lebih detail? I'm not quite clear what you were referring to when you mentioned extra charges. Saya tidak begitu paham dengan apa yang Anda maksud sebagai biaya tambahan atau extra charge. Memberikan klarifikasi. What I'm trying to say is, we need to see the samples before ordering the goods. Apa yang ingin saya maksud adalah kita perlu melihat sampelnya sebelum kita memesan barang itu. The point I'm trying to make is, we have to do something different to win new customers. Yang ingin saya sampaikan adalah kita harus melakukan hal yang berbeda untuk mendapatkan pelanggan. Pelanggan baru di sini. What I mean by bad service is, our customers feel they are not getting good service, and they are leaving us for another supplier. Apa yang saya maksud dengan bad service atau pelayanan yang buruk adalah customer kita merasakan mereka tidak mendapatkan pelayanan yang bagus sehingga mereka meninggalkan kita untuk ke supplier yang lain. Okay, let me put it in other words. We need to see the whole picture from the customer's point of view. Oke, jadi saya akan jelaskan dengan kalimat yang berbeda. Kita perlu melihat customer kita secara utuh dari pandangan mereka. Menyampaikan pendapat. This might sound crazy, but why don't we hire somebody for this role? Mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi kenapa kita tidak mempekerjakan seseorang untuk mengerjakan hal ini? Here's something that might be worth thinking about using social media for this campaign. Mungkin hal ini perlu dipertimbangkan untuk menggunakan sosial media sebagai kampanye kita atau sebagai promosi kita. I'm not sure if this will work in practice, but we could outsource a company for this project. Saya tidak yakin hal ini akan berhasil, tetapi kita bisa menyewa pihak ketiga untuk mengerjakan proyek ini. Menyetujui sebuah pendapat. If you ask me, that's a perfectly acceptable solution. Jika kamu tanya saya sangat setuju dengan pendapat ini, dengan solusi yang diberikan. That's definitely worth considering. Hal itu sangat perlu untuk dipertimbangkan. I'm absolutely convinced that would work. Saya sangat yakin hal ini akan berhasil. Great idea. I can't think of any reason not to try it. Ide yang bagus, tidak ada alasan untuk tidak mencobanya. Menolak atau tidak menyetujui ide yang diberikan. I'm sorry, but I just can't see that working. Mohon maaf, tapi saya pikir hal ini tidak akan berhasil. Sorry, but it's just not feasible. It's too expensive. Mohon maaf, hal ini tidak mungkin dilakukan karena ini terlalu mahal. I'm sorry, but that's completely out of the question. It's a waste of time. Mohon maaf, tapi hal ini tidak mungkin dilakukan, hanya akan membuang waktu. Oke, demikian untuk video kedua dari meeting ini. Di video yang ketiga nanti saya akan berikan kalimat-kalimat yang digunakan untuk menutup rapat atau meeting.
Demikian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.